قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika ilma ya rabbal alamin. Kita menuju kajian Sunan An-Nasa'i rahimahullah, bab ke-188. Babu farkil maniyyi minats thawb. Bab mengikir mani dari pakaian. Mengikir mani dari pakaian. Mani dikikir dari pakaian, berarti mani ini udah kering gitu. Air mani udah kering. Yang dikikir ini adalah air mani suami, ya. Taib kata Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mengikir janabah atau mengikir mani dalam riwayat lain dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan mani tersebut sudah memadat, ya, bukan cair lagi. Ini juga menunjukkan Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang memiliki mani, memiliki keturunan. Beliau bukan malaikat, karena malaikat tidak memiliki keturunan. Dan beliau juga melakukan apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dari segi memiliki syahwat jinsiyah, yaitu kemanusiawian, ya. Dan juga faedah lainnya untuk kebenaran maka tidak perlu merasa malu. Itu faedah berikutnya. Untuk kebenaran maka tidak perlu merasa malu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, demi kebenaran, demi fiqih, beliau menceritakan bahwa beliau pernah mengerik air mani suaminya. Ya. Itu mungkin bagi sebagian orang, kayak gitu aja diberitain. Nah, ini berkaitan hukum. Bahkan juga berkaitan dengan baktinya seorang istri terhadap suaminya, subhanallah. Ya. Sampai hal seperti ini termasuk kebaikan. Ya. Dan juga faedah berikutnya, air mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Dari mana kita tahu? Dari keringnya air mani itu di pakaian Rasulullah SAW. Dari pakaian Rasulullah SAW. Ya. Dan hadis berikutnya juga begitu. Akhbarana Amr bin Yazid qal haddatsana Bahz قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi kata Aisyah, aku telah melihat diriku sendiri, ya, bahwasanya untuk menghilangkan mani dari pakaian Rasulullah, aku tidak melebihi atau aku hanya mencukupi untuk mengeriknya saja, tidak mencucinya, tidak pakai air. Ini menunjukkan bahwasanya mani tidak najis. Seandainya najis, maka ini hal kan gak cukup dengan kerikan, perlu pakai air untuk menghilangkan bekas. Karena air mani yang sudah kering di pakaian itu pasti kan membekas itu. Walaupun dikerik, pasti kan ada kayak genangan putih semacam itu, ya. Nah, itu tidak najis. Seandainya itu najis sampai
bekas itu harus dibersihkan sampai hilang kan gitu. Tapi enggak najis. Begitu. Yang najis apa? Segala yang keluar dari dua kemaluan najis semua kecuali satu, air mani, ya kan? Baik laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin enggak biasa, jarang keluar. Maksudnya tetap menetap di depan, di dalam ya. Yang kedua, keputihannya perempuan itu tidak najis. Keputihannya perempuan itu tidak najis. Ya. Begitu juga hadis berikutnya, akhbarana Al-Husain bin Huraith, akhbarana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah SAW. Aku pernah mengikir mani dari pakaiannya Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, akhbarana Syu'aib bin Yusuf an Yahya bin Sa'id an Al-A'mash an Ibrahim an Hammam an Aisyah qalat, kuntu urahu fi thawbi Rasulullah SAW fa'hukkuhu. Aku melihat ada mani di pakaian Rasulullah SAW, lalu aku pun mengeriknya. Begitu juga dengan hadis berikutnya dengan sanad dari akhbarana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Hisham bin Hassan an Abi Ma'syar an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aituni afruqul janabata min thawbi Rasulillah SAW. Maknanya sama dengan yang tadi semua. Ya, juga hadis berikutnya akhbarana Muhammad bin Kamil Al-Marwazi qala haddatsana Hushaym an Mughirah an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aituni ajiduhu fi thawbi Rasulillah SAW fa'udtu anhu. Aku telah diperlihatkan pada diriku, aku menemukan mani di pakaian Rasulullah SAW, maka aku pun mengeriknya. Taib. Dari semua ini apa berarti? Air mani itu suci. Bagaimana kalau misalnya dia sholat dengan itu, pakaian masih ada sisa air maninya, walaupun masih basah misalnya maninya, gimana tuh? Masih basah di sarungnya. Habis melakukan hubungan intim dengan istrinya, qadarullah alasnya itu sarungnya sendiri. Kemudian suaminya mandi, ya, mandi junub maksudnya. Terus selesai mandi, mau sholat zuhur. Mau sholat zuhur ya, kayak subuh ya, biar lebih relevan lah. Ya. Dan dia pakai sarung yang tadi pakai alas. Dan masih ada cairan maninya di situ menggumpal di bagian tumpalnya, belakang sarung. Terus dia jalan ke masjid. Dia sholat sunnah qobliyah, atau sholat sunnah fajar. Di belakangnya ada bapak-bapak lainnya ngeliatin, ngamatin. Itu apaan? Cendil-cendil gitu. Maka kemudian setelah selesai sholat diingetin sama jemaah lain. Pak, maaf Pak, itu belakang apa ya, di belakang sarung tuh? Apa ya Pak ya? Coba lihat ya. Oh, ini umbel. Ini ingus. Bolehkah bohong kayak gitu? Kalau maksudnya umbel kemaluan ya mungkin boleh, tapi ini kan boleh nggak dia bilang, oh maaf ini air mani? Boleh nggak bilang gitu? Ya boleh-boleh aja karena emang itu air mani. Tapi jelasin hukumnya ke orang itu. Pak, walaupun ini air mani misalnya, ini air mani, tapi ini tetap apa? Suci, nggak masalah. Tapi habis itu kalau tahu kayak gitu ya, habis itu ya jangan bikin syubhat pada jemaah di belakang, sehingga cucilah bagian yang terkena itu supaya tidak membuat kepikiran jemaah yang di belakang. Karena lihat apaan kok kayak gitu ya. Nggak boleh bikin seperti itu ya. Jangan. Tapi sah sholatnya. Sah sholatnya. Begitu. Itu yang lebih sahih, sah sholatnya. Ya. Baik. Jadi yang keluar dari tubuh manusia itu yang najis ada 3. Pertama, apa yang keluar dari kemaluan depan selain mani dan keputihan bagi perempuan. Yang kedua, apa yang keluar dari kemaluan belakang. Ya, apapun itu. Baik darah,
pupnya, cacing misalnya keluar, najis itu, dianggap najis, mutanajis. Cacing keluar dari situ misalnya. Itu najis. Biasanya anak kecil tuh biasanya. Atau misalnya peluru. Ya. Kok bisa ada di situ? Yang Anda juga nggak tahu, anak kasih contoh itu aja. Sebagian orang di penjara, Pak, ketika dia mau pindah ke sipir lain atau penjara lain, itu atau sebagian dari mereka harus dimasukin di bagian lubang bokongnya itu peluru yang itu isinya ada uang untuk nanti bayar di kamar lain. Ada itu walaupun alhamdulillah belum pernah ngerasain kayak gitu, tapi itu kata mereka. Kalau dimasukin hal di dalam itu kemudian keluar darinya, maka itu termasuk najis juga. Kalau ada makanan dimakan, kemudian ternyata pas pup keluar masih utuh, itu juga najis karena keluar dari area itu. Emangnya apa yang biasa utuh apa, Pak? Hah? Apa? Celak. Biji-bijian keluar, tempe masih keluar kemudian, maka itu najis. Iya. Ya masih keluar, ya masih bawangnya masih, semua najis, itu semua najis. Nggak boleh diolah lagi, nggak boleh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, darah yang mengalir, darah yang menetes, itu najis. Itu yang keluar dari tubuh manusia. Selain dari itu, kalau darah kecil sedikit, ya 1 tetes doang, maka itu dimaafkan. Tapi kalau darah yang mengalir banyak netes, mimisan, maka itu najis, yang lebih sahih najis. Darah pokoknya mau dari hidung ke, mau dari luka ke, mau dari telinga ke, atau nangis darah dari mata ke, gitu, najis. Ya. Termasuk juga darah dari gigi. Gigi bolong misalnya. Kalau misalnya hanya sedikit, hanya kayak anyir gitu darah apa sih ya, sifatnya apa, anyir ya, anyir dikit gitu, ini dimaafkan. Tapi kalau netes banyak, gumpal, nah ini buang itu najis. Mimisan juga begitu. Adapun selain dari semua itu, maka tidak najis. Upil, umbel, liur, reak, dahak, conge, kotoran mata, keringat, daki, ketombe, maka itu semua tidak najis. Maka kalau misalnya kita sholat dan ternyata di tempat sujud kita ada gumpelan umbel, maka tetap sah sholatnya, karena tempatnya tetap suci, baik itu umbel pribadi atau umbel hamba Allah yang lainnya. Ya, begitu. Baik, bab berikutnya, bab ma jaa fi baulis sabiyyi alladzi lam ya'kul at-ta'am. Bab hadis tentang anak kecil yang belum memakan makanan. Hadis tentang kencingnya anak kecil yang belum memakan makanan. Dan sabi di sini yaitu anak laki-laki. Ya. Ini ada 2 hadis. Sabi, ada jariyah. Sabi anak laki-laki. Yang masih balita, masih kecil. Jariyah anak perempuan yang masih balita atau masih kecil. Nah, hadis 302. Akhbarana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kata Ummu Qais binti Mihsan, beliau mendatangi atau beliau mendatangkan seorang ibn laha, jadi putranya dia yang masih kecil. Lam yakulit ta'am, belum makan makanan. Beliau datangkan kepada Rasulullah SAW.
Fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrih. Maka Rasulullah mendudukkan dia pada pangkuannya. Ngedudukin anak itu. Ya. Kayak misal saya lagi duduk ini, diserahkan antum jemaah ada yang bawa anak balita, anak kecil yang masih nyusu. Terus ditaruh di sini. Hijr itu di pangkuannya, di pelukannya gitu. Fabala ala hathawbi. Anak itu kemudian mengencingi pakaiannya Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan Nabi? Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Maka Rasulullah SAW minta didatangkan air. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memercikkannya dan tidak membasuhnya. Memercikkan bagian bekas kena kencing anak laki-laki itu. Ya. Gitu ya. Dipercikan. Treatmentnya berarti dipercikan, Pak, bukan dibasuh, bukan dicuci lagi. Bukan dicuci. Tapi dipercikan saja. Bagian yang kena dengan air kencing dia. Ini yang bayi laki-laki. Masih di bayi laki-laki. Atau faidah dulu. Di antara faidahnya adalah hukum air kencing anak laki-laki yang masih menyusui, yaitu dipercikkan dengan air bekas kencingnya di pakaian, enggak harus dicuci. Ya. Faedah lainnya, ar-rifqu bis-sighar wasyafaqu 'alaihim, yaitu bersikap sayang terhadap anak kecil. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi SAW. Ya. Dan hadis-hadis lain menunjukkan itu. Rasulullah SAW sangat menyenangi anak-anak kecil dari anak-anak sahabatnya. Kemudian di antara faedah lainnya, hamlul atfal ila ahlil fadl. Membawa anak-anak kepada orang-orang yang punya keutamaan. Seperti Rasulullah SAW. Atau dikiaskan dengan ini, membawa anak kecil ke ustadz. Ya, ke orang soleh untuk minta didoakan, boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Datang ke Ustaz, tolong doain Ustaz, anak-anak Ustaz. Ya. Ya Ustaznya doain lah, jangan nunggu duit dulu baru doain. Ya, doain. Ustaz, doain Ustaz, anak-anak Ustaz, Masya Allah. Ustaznya doain, semoga Allah jadikan antum soleh nak. Gitu. Itu hal yang baik. Ya. Hadis berikutnya, akhbaruna Qutaibah an Malik an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah, dari hadits Aisyah, Rasulullah SAW utia Rasulullah SAW bisabiyin. Rasulullah SAW didatangkan kepadanya dengan seorang bayi atau anak yang kecil. Fabala alaih, anak itu kencing di pakaian Rasulullah. Fada'a bima'in fatba'u iya. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk didatangkan padanya air. Dan kemudian Rasulullah SAW arsir air tersebut dengan air tersebut ke tempat yang kena air kencing anak laki-laki itu. Tapi tadi lihat, anak laki-laki yang kencing tadi masih apa? Menyusui. Ya, lam ya'kulit ta'am. Tidak makan makanan. Pertanyaan jemaah. Antum punya, kan di sapi kan 2 tahun ya biasanya. Nah, sekarang misal ada anak usia 1 tahun, 1,5 tahun lah gitulah. 1 tahun 6 bulan. Dia udah makan energen. Sebenarnya boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Sekali gitu makan energen, boleh nggak Bu? Energen Bu? Bu, ibu-ibu? Boleh nggak Bu? Anak usia 1,5 tahun makan energen? Belum boleh. Pisang. Pisang, oke, pisang. Makan pisang seminggu sekali misalnya. Kadang makan pisang, kadang enggak. Ya, selain nyusu, kadang dikasih pisang. Pertanyaannya, ini anak laki-laki nih. Ketika dia kencing di pakaian antum,
antum harus cipratin dengan air, cukup dengan itu, atau dicuci. Sok. Dicuci. Ini bayi laki-laki ya. Kalau bayi perempuan nanti ada hadisnya sendiri. Kalau bayi perempuan dicuci walaupun belum pernah makan pisang. Tapi ini bayi laki-laki. Dicuci apa di? Kalau saya pakai ganti baju. Anak kasih 2 opsi, 3 opsi. A, dicuci. B, dipercikin. C, percikin terus dicuci gitu. Terus ngapain dipercikin kalau habis itu dicuci, Pak? Ya. Jadi gimana? Siapa yang pilih dipercikin, Pak? Ibu-ibu percikin. Tadi apa ibu-ibu jawab? Dicuci. Oke, dicuci. Bapak? Cuci. Ada yang B, jawab percikin. Ada yang mau jawab percikin enggak? Antum putra. Jangan, antum udah tahu jawabannya soalnya. Jawabannya dipercikin, Bu. Kenapa begitu? Iya, dipercikin. Kenapa? Dia kan udah makan pisang. Pisangnya pisang susu, Ustaz. Pisang apa aja, mau pisang gedang apa? Gedang goreng bahkan, pisang goreng. Walaupun nggak boleh. Makannya seminggu sekali atau sebulan 2 kali misalnya. Gimana? Apakah dia hukumnya dipercikin atau dicuci? Loh. Kok percikin, Bu, berubah? Jawabannya dipercikin, ya, sahih. Kenapa begitu? Enggak, tetap najis, Pak, najis. Tetap najis. Karena makannya bukan primer dengan pisang. Bukan makan rutinan. Bukan makan harian dengan pisang ya. Kalau makan harian dengan pisang baru itu nggak bisa dipercikin lagi, harus dicuci. Gitu. Adapun kalau sekali-kali aja, ya, occasional aja, pas ada aja, atau enggak, bukan rutinan lah intinya, maka masih boleh dipercikin. Gitu ya. Jadi di sini parameternya adalah makanan primernya itu apa, gitu. Kalau makanan non primer kayak kadang-kadang pisang, kadang-kadang enggak, dan itu pun pisangnya ya seminggu sekali, itu kan termasuk jarang. Tapi kalau pisangnya tiap pagi, nah ini berarti rutin nih, ya. Pagi pisang, siang biskuit Abu Ridho, ya. Kemudian malamnya cireng misalnya. Kan biasanya kan gitu. Kadang-kadang anak-anak kan dikasih biskuit Abu Ridho, ingat? Tahu nggak Abu Ridho, Pak? Biskuit Roma, ya kan? Nah, kan ini bapaknya, anaknya namanya Ridho, ya kan? Makan biskuit Roma pakai susu. Kan biar lunak tuh. Kalau rutinan harian kayak gitu, maka ini udah berarti udah disapi sebenarnya. Bukan disapi. Dia sudah makan selain susu. Karena rutin. Gitu. Tapi kalau kadang aja, kalau seminggu sekali, itu belum disebut dia menggizikan diri dengan itu, belum disebut. Ya. Namun kalau tiap hari dia selalu makan makanan yang beda daripada susu, baru itu bisa. Bab terakhir, hadis terakhir, bab baulil jariyah, bab air kencing anak putri kecil, perempuan sekarang, yang belum disapi. Akhbarana Mujahid bin Musa qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Yahya bin Walid qala hadatsani Muhil bin Khalifah qala hadatsani Abu Samah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Dicuci pakaian yang kena air kencing anak perempuan kecil, dan dipercikkan saja untuk pakaian yang kena air kencing
anak laki-laki yang kecil yang belum disapi, masih makannya makan khusus air susu saja. Bagaimana kalau susu yang diminum adalah susu kambing? Misal. Bagaimana kalau susu kambing? Apakah itu berarti udah gizinya gizi lain? Gini loh. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata Qais binti Muhsan di sini kan, saghirin lam ya'kulit ta'am. Belum makan makanan. Kalau itu masih berupa susu kaleng Denko gitu, itu masih susu. Ya. Formula. Kalau itu susu kambing, susu sapi, masih susu. Tapi kalau makanan kayak tadi biskuit Abu Ridho misalnya. Terus apalagi tadi? Apalagi yang tadi? Cireng, enggak Denko masih susu, Bu. Cireng, cimol, cilok. Iya. Maka ini termasuk makanan. Dikasih sugus misalnya. Ini termasuk makanan, bukan lagi minuman. Begitu. Itu gimana dikasih sugus itu anak itu? Ya, maka itu udah termasuk makan. Kalau itu rutin ya. Kalau nggak rutin, maka belum disebut makan makanan rutin. Ya, masih hukumnya dipercikan saja untuk air kencing anak laki-laki kecil. Ya, baik. Itu materi kita insya Allah selesai. Jika ada soal dipersilahkan. Ada pertanyaan nggak bapak-bapak sekalian? Atau ibu-ibu jika ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menghadapi NPD disuruh sabar, pemaaf. Nah, bagaimana untuk yang bersangkutan yang mengalami personality disorder ini? Apa yang harus? Gimana Pak? Mereka yang mengalami personality disorder ini, apa yang harus dilakukan? Ya. Kenapa Pak? Untuk memperbaiki. Gitu. Ya. Kalau kita kan jelas tadi itu yang. Ya. Baik. Masih. Ya Allah. Ya. Jazakallah khair. Terima kasih Pak. Kalau gini, NPD itu ada ciri-cirinya. Cuman memang, ya. Jangan marah Bu, saya nggak ngapa-ngapain soalnya. Cuman kalau untuk mengatakan fulan terkena NPD itu memang harus dari vonis psikolog ya. Kita hanya melihat ciri-cirinya saja. Anggaplah memang dia NPD misalnya. Kita ngelihat ciri-cirinya sangat kental. Menyembuhkannya itu bukan dari pihak korban. Kalau kita punya lawan dan lawan ini mengidap penyakit personality disorder seperti ini, kita nggak bisa nasihatin dia. Beneran nggak bisa Pak. Orang kayak gini nggak bisa dinasihatin. Walaupun pakai ayat, nggak bisa Pak. Bahkan orang-orang yang nggak ada sangkutannya, misal ini kita berseteru sama fulan. Fulan mengidap penyakit ini, kita sabar aja. Ada tetangga, fulan lapor ke tetangga ini. Tetangga ini nggak tahu apa-apa. Tapi fulan pengen memprovokasi tetangga ini supaya membenci kita. Kalau tetangga ini kemudian membela kita, tetangga ini juga akan kena nanti. Paham nggak Pak? Kena getahnya, panasnya aura mereka gitu loh Pak. Tetangga ini yang nggak tahu netral, tetangga netral, tapi berusaha nasihati, jangan begitu Pak, itu nggak baik Pak, nggak mempan. Padahal orang netral loh. Apalagi dari pihak lawannya, wow makin nggak mau dinasihati. Iya. Nah, lalu gimana cara menyembuhkannya? Pertama, hanya dari Allah yang menyembuhkannya, itu pertama. Kedua, biasanya orang-orang seperti ini baru bisa dikalahkan ketika mereka juga berseteru dengan orang yang mengidap penyakit NPD lainnya, NPD juga. Baru itu mereka akhirnya nyadar tuh. Karena mereka dizolimin juga di situ. Gitu, Pak. Jadi nunggu waktu. Atau mereka hancur sendiri dengan kelakuan mereka, Pak. Karena penyakit itu ketika sudah menggerogoti dan tidak ada obatnya, ya penyembuhnya adalah ketika penyakit itu udah menghanguskan semuanya, itu udah hilang dah. Mungkin ibarat kayak corona dulu. Corona menjangkiti semuanya, obatnya susah.
nggak bisa dihindari. Mau pakai masker berlipat-lipat kek, mau nggak napas kek, mati habis itu kan. Tetap aja kena. Tapi kan akhirnya semua udah kena, ya udah. Sekarang aja orang kena corona aja bodo amat, ya kan. Jadi ya nggak bisa dilawan, jangan dilawan bahkan. Kalau dilawan makin menjadi-jadi. Bahkan saya punya pengalaman, belum lama lah sebenarnya, masih sebulan lalu, ada orang, dia berkasus, istrinya, istri digoda sama orang lain. Dia akhirnya kesel sama orang itu, ya. Pokoknya intinya dia konsultasi sama anak. Tapi bukan sekadar konsultasi, pengen anak itu keikut dengan cara berpikirnya dia. Supaya anak kebawa dengan emosinya dia. Tapi jelas bagi anak orang netral, ini emosi, keterlaluan. Anak bilang, antum gak boleh kayak gitu, antum gak boleh dendam kayak gitu. Antum serahin ke Allah. Apa yang antum ucapkan rata-rata itu emosi semua. Itu bagi orang netral kayak anak, kelihatan banget dendamnya antum. Jangan kayak gitu. Dia akhirnya malah mulai marah ke anak. Ustaz, anak tuh sebenarnya anak ngelapor gini ke antum, Ustaz. Anak pengen antum tolong bantu anak. Itu kata dia. Marah dia. Antum bantu anak. Ternyata antum gak mau bantu anak. Loh. Bukan antum, Pak Deden, bukan antum. Anak yang kena ini ya. Anak padahal gak tahu apa-apa. Beliau hanya konsultasi. Karena beliau tuh pengen juga dengan konsultasi ini, anak menghadapi ke para ustadz dan juga ke syekh yang bersangkutan sama orang yang berkasus ini, sama orang yang melawannya dia ini, supaya anak ngelobi agar anak berhasil menjatuhkan lawannya dia gitu loh. Paham nggak Pak? Gimana ya? Jadi anak pengen dipakai sebagai inventaris karena dia udah berusaha menjatuhkan pihak lawannya, nggak bisa-bisa. Jadi pakai anak mediator untuk bisa menjatuhkan lawannya itu, gitu loh. Yang anak nggak ada kaitan sebenarnya gitu loh. Jangan dia pengen pakai jasa anak. Anak bilang, Pak, itu dendam seperti itu nggak baik. Serahkan ke Allah. Barangkali orang itu udah taubat, udah lah nggak usah. Ustaz, anak itu ngadu ke antum kayak gini. Anak berharap antum bisa bantu anak. Ternyata antum pun nggak mau bantu anak. Subhanallah. Anak nggak mau bermasalah Pak. Ini pun di luar jangkauan anak, gitu. Ada orang seperti itu. Anak udah nasihatin, saya bertakwa pada Allah. Jangan kayak gitu Pak. Anak lus-lus dadanya. Sampai dadanya itu Pak, ototnya itu, dia saking emosinya tuh. Iya, sampai gitu. Saking marahnya dengan kasus dia sendiri gitu loh. Anak, Pak, antum udah ngaji. Ini udah ngaji loh Pak. Bisa bahasa Arab, jenggotan. Tapi untuk urusan dendam, nggak bisa ditolerir gitu loh. Subhanallah. Anak terangin, Pak, antum jaga, kita kan udah ngaji. Nggak perlu hal seperti ini, kita kan punya Allah. Gitu. Sampai hal basic kayak gitu harus tawarkan kepada beliau. Tuh ketika udah Allah uji dengan penghidapan penyakit seperti ini Pak, sampai orang pun harus dihasut untuk pro dengan mereka. Kita nggak nasihatin, tetap aja akhirnya anak tinggalin, pergi anak. Anak tinggalin dia dengan emosinya. Karena kalau anak di situ terus, dia tuh nggak bakal ngelepas anak sampai anak keikut dengan alur pikirannya. Begitu Pak. Jadi susah untuk dia, susah. Ya, kecuali Allah berhidayah dan itu luar biasa. Apakah mau diberi hidayah itu? Seperti itu. Sampai apa? Sampai dia dapat hidayah insyaallah. Begitu Pak. Jadi obatnya ya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tuh ada yang seperti itu. Ya, sampai ustadz pun mau digunakan dan setelah itu kejadian itu anak menolak untuk menjasai hal-hal seperti itu. Sejak itu nggak pernah ikut kajian anak lagi. Padahal biasanya rutin. Ini thalibul ilm loh Pak. Mungkin maaf dibandingkan dengan antum, beliau ada ilmunya. Bisa bahasa Arab. Bisa ngomong mana kadang dengan bahasa Arab. Iya. Artinya punya basic ilmu yang cukup kuat. Tapi ketika Allah uji dengan penyakit penghidapan seperti ini, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Benar-benar kalau Allah berhidayah, enggak ada yang bisa memberi kesesatan. Kalau Allah udah sesatkan orang, dah susah kecuali kalau Allah berikan kehidayah. Kayak jemaah sekalian nih, ya kita kadang mengingkari penghidapan penyakit seperti ini.
Tapi khawatirnya sekarang kita mengingkari karena kita nggak punya masalah sama orang. Namun ketika nanti kita punya masalah sama orang, belum tentu kita bisa selamat dari penyakit seperti ini. Makanya harus minta tolong terus sama Allah supaya diberi hidayah. Jangan sampai kita yang kena penyakit ini. Karena ketika penyakit ini udah kena, penyakit ini ingin menularkan ke pihak-pihak yang bisa ditularkan. Terutama pihak keluarga dekat. Itu yang paling mudah ditularkan karena ada sisi kedekatan emosional. Kalau Anda curhat sama antum Pak dengan emosinya, belum tentu antum ketular Pak emosi itu. Belum tentu, karena antum orang netral. Tapi kalau antum keluarga dekat Anda, antum bisa ketular. Dan ketika antum ketular, hal-hal yang merupakan akhlak baik, hal-hal yang logis, itu udah nggak kelihatan logis lagi. Udah terkhianati logika kita. Berbahaya seperti ini. Ya, hanya Allah yang memberikan hidayah. Ya begitu jemaah sekalian. Masya Allah, jam 11 pas. Menurut Indonesia bagian Jati Makmur, ya. Jadi kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Ketemu lagi insyaallah di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.